Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Umal Al-Harori, mahasiswa PJJ UIN Sibersyekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan usul at-tarbiyah mengenai dasar-dasar pokok dari at-tarbiyah. Berikutnya, yang terakhir, di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 9 disebutkan bahwa inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minina alladziina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Adapun petunjuk Al-Quran, petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran ini dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu akidah, akhlak, dan syariat. Adapun akidah ini mencakup tentang kepercayaan yang harus diikuti oleh manusia. Sedangkan akhlak ini mencakup apa yang harus dilakukan manusia dalam menjalankan kehidupannya. Yang berikutnya yaitu syariat. Ini mencakup hukum-hukum yang harus diikuti oleh manusia, yang mengikat pada manusia, entah itu hubungannya dengan Tuhan, dengan Allah, dan hubungannya dengan sesama manusia. Lanjut, di dalam Al-Quran sendiri itu terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang pendidikan, terus menjelaskan tentang peserta didik, menjelaskan tentang tujuan pendidikan, kewajiban belajar mengajar, dan metode dari pendidikan. Pertama, kita membahas tentang ayat tentang pendidikan. Disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 43 dan 44, wa ma arsalnaka min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepadanya. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Kami mengutus mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas, yaitu berupa mukjizat dan kitab-kitab. Kami turunkan az-zikr, yaitu Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Surat An-Nahl ayat 43 dan 44 ini termasuk ayat yang menjelaskan tentang pendidikan. Di samping surat An-Nahl tersebut ada ayat lain seperti surat Ar-Rahman ayat 144, ayat 1-4, surat An-Najm ayat 5-6, dan surat Al-Kahfi ayat 66. Lanjut, ayat yang menjelaskan tentang peserta didik. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa aminu khairal lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul, yaitu Nabi Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kalian kepadanya, itu lebih baik darimu. Jika kamu kufur, itu tidak merugikan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Surat An-Nahl ayat 170. Ini termasuk ayat yang menjelaskan tentang peserta didik, yaitu memerintahkan umat manusia untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Di samping ayat tersebut ada surat At-Tahrim ayat 6, surat Asy-Syu'ara ayat 214, ada surat At-Taubah 122, ada surat An-Nisa ayat 170, yang mana kesemuanya itu termasuk ayat yang menjelaskan tentang peserta didik. Lanjut, ayat tentang tujuan pendidikan. Sudah jelas, sering kita dengar, yaitu surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabluka bil akhirati hum yuqinun. Ya, ayat tersebut termasuk ayat tentang tujuan dari pendidikan. Ya, di samping surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 4 ada surat Ali Imran ayat 138 139, surat As-Saffat ayat 29 dan lain-lainnya. Itu termasuk ayat-ayat yang menjelaskan tentang tujuan dari pendidikan. Ada juga ayat yang menjelaskan tentang kewajiban belajar. Alam yaro kaifa yubtiul khalqa tsumma yu'idu inna dzalika 'alallahi yasir. Kul siru fil ardi fangduru kaifa bada'al khalqa tsumma yunsi'us nas'atal akhirah ila akhiril ayat. Ya, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan kemudian mengembalikan menghidupkannya lagi? Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Ayat ini menjelaskan kepada kita untuk kita berpikir, ya, apakah kita itu tidak memperhatikan bahwa Allah itu menciptakan makhluk terus kemudian mematikannya lalu membangkitkannya lagi. Ini adalah tentang kewajiban untuk belajar, bahwa kewajiban untuk berpikir dan seterusnya. Di samping itu ada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, surat Al-Ghasyiyah 17 sampai 20, surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Semuanya menjelaskan tentang kewajiban belajar. Ada juga ayat yang menjelaskan tentang metode pendidikan. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballagta risalatah. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika engkau tidak melakukan, berarti engkau telah tidak menyampaikan risalahnya. Ya, ini termasuk ayat yang menjelaskan tentang metode pendidikan. Ada juga surat An-Nahl ayat 125, surat Al-A'raf ayat 176, 177, surat Ibrahim ayat 2. As-sunnah atau hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, atau legitimasinya. Adapun manfaat as-sunnah dalam konsep pendidikan Islam ini satu, menjelaskan sistem pendidikan Islam sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran, ya, dan menerangkan hal-hal rinci yang tidak terdapat di dalamnya. Ya, terkadang Al-Quran itu hanya memberikan gambarannya secara global, tidak memperincinya. Lah di dalam hadis, di dalam as-sunnah, ayat tersebut dijelaskan secara detail. Contoh, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Tapi di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara kita sujud, bagaimana cara kita membaca Fatihah dan seterusnya. Lah itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Terus yang kedua, menggariskan metode-metode pendidikan yang dapat dipraktekkan. Ya. Adapun hadis yang menjelaskan tentang materi pendidikan, ada hadis dari riwayat Ad-Dailami, Atibu auladakum ala salasi hisolin. Didiklah anak-anak kalian dengan 3 macam perkara. Hubbi nabiyyikum wa hubbi ahlil baitihi wa qiraatul Qur'an. Hubbu nabiyyikum wa hubbu ahli baitihi wa qiraatul Qur'an. Yaitu mendidik, mencintai Nabi kalian, mencintai ahlul baitnya Nabi, dan membaca Al-Quran. Materi pendidikan. Adapun hadis tentang materi pendidikan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takum al-khamisa ay mubagitan fatahlika. Hadis tentang menjelaskan tentang kewajiban untuk belajar. Kun aliman, jadilah orang yang alim, jadilah orang yang tahu. Au muta'alliman, kalau tidak kamu bukan jadi orang yang alim, maka jadilah orang yang belajar. Au mustami'an, atau orang yang mendengarkan pelajaran. Au muhibban, atau setidaknya kita itu mencintai orang yang belajar, yaitu sirah sahabat. Ya,
Dalam syariat Islam kita mengenal istilah yaitu asar atau perkataan perbuatan dari sahabat atau dan sikap dari sahabat, atau lebih gampangnya segala sesuatu yang disandarkan pada sahabat. Apa dalilnya kalau asar itu bisa dijadikan dalil? Dalilnya yaitu wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannatin tajri min tahtil anhar fiha khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama, yaitu orang yang pertama masuk Islam di antara orang muhajirin dan orang ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dan seterusnya. Ini dalil bahwa apa yang disandarkan pada sahabat itu bisa dijadikan dalil. Ya, pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali saat itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ya, perkembangan sangat pesat sehingga permasalahan itu banyak yang muncul. Nah, permasalahan yang muncul itu terkadang tidak ditemukan dalam Quran atau hadis dari Nabi Muhammad. Dari situ para sahabat beristihad menentukan hukum dari mereka. Ya, seperti pengumpulan Al-Quran, pembukuan Al-Quran. Terus Sayyidina Umar itu ada sholat taraweh 20 rakaat. Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali semuanya juga sama. Ra'yul ulama, pendapat ulama. Ya, kenapa kok bisa pendapat ulama itu dijadikan sebagai dalil? Ya, pernah suatu ketika Nabi Muhammad itu mengutus Mu'ad bin Jabal untuk pergi ke Yaman. Sebelum Mu'ad bin Jabal pergi, Nabi Muhammad bertanya kepada Mu'ad, "Kaifa taqdi idza aradalaka qada'un?" Wahai Mu'ad, bagaimana engkau memutusi suatu perkara ketika perkara itu muncul? Dijawab oleh sahabat Mu'ad, "Aqdi bi kitabillah." Aku akan putusi sesuai dengan kitabnya Allah. Terus Nabi Muhammad tanya, "Fa illam tajid fi kitabillah." Terus bagaimana jika permasalahan itu tidak kau temukan di dalam kitabnya Allah? Ya, qala fa bisunnati Rasulillah. Maka aku akan putusi permasalahan tersebut berdasarkan sunnah dari Rasulullah. Nabi Muhammad juga bertanya lagi, fa ilam tajid fi sunnati Rasulillah. Terus bagaimana jika tidak kamu temukan juga permasalahan tersebut pada sunnah Rasulullah? Ya, wala fi kitabillah, dan tidak kamu temukan juga di dalam kitabnya Allah. Dijawab oleh sahabat Mu'ad, ajtahidu ra'yi wala aluf. Ya, maka aku akan berijtihad sesuai dengan pandanganku. Ya, hadis ini, percakapan antara Nabi Muhammad dengan Mu'ad, ini sebagai dalil bahwa pendapat seorang ulama itu bisa dijadikan sebagai dalil, tapi dengan memenuhi berbagai syarat dan ketentuan untuk beristihad. Adapun ra'yul ulama itu ada 3 perkara. Yang pertama ijtihad, yaitu mengeluarkan segala tenaga dan kemampuan untuk mendapatkan kesimpulan hukum dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Yang berikutnya yaitu maslahatul mursalah, menetapkan suatu hukum yang tidak disebutkan dalam nas atas pertimbangan menarik kebaikan dan menghindari kerusakan. Yang terakhir yaitu urf atau kebiasaan, yaitu suatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang umum di antara mereka. Ya. Ijtihad dalam bidang pendidikan ini sangat penting, tidak hanya dalam hal fikih. Ya, ijtihad dalam pendidikan sangat perlu sebagaimana dilakukan oleh fuqaha, sebab agama Islam hanya mengatur pokok-pokoknya saja. Kalau kita melihat sejarah, kita melihat flashback, bagaimana sih cara pendidikan Islam itu? Kalau cara pendidikan Islam asli itu dengan cara di masjid, Nabi Muhammad di masjid, di situ para sahabat mengelilingi Nabi Muhammad, terus Nabi Muhammad menyampaikan dawuh-dawuhnya, menyampaikan hadis-hadisnya. Itu adalah pendidikan asli dari Indonesia, dari agama Islam.
Ya, tapi kalau sekarang kita lihat ada madrasah diniyah, ada universitas Islam, ya bahkan ada wisuda. Apakah itu ada? Sejak zaman Nabi Muhammad tidak ada. Itu adalah produk dari ijtihad para ulama, perkembangan dari uh, pendidikan Islam. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.